Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Puji dan syukur mari kita haturkan kehadirat Allah Rabbul Alamin. Berkenan Allah, subuh ini saya bisa hadir di Masjid Al-Barakah. Wasilahnya ibu ini, ibu mertua yang kemarin menghubungi saya, dan alhamdulillah saya kebetulan pada subuh ini sedang tidak ada acara dan bisa hadir di Masjid Al-Barakah ini. Yang saya hormati tentu Pak Ketua DKM, Sodevi. Saya bagi makan lagi, alhamdulillah. Ikhwatillah rahimahullah. Kami sering kali karena aktivitas dan kegiatan kita padat itu satu sama lain, sehingga kalau ketemu di sini itu susah. Jadi malah ketemunya di Makkah, di Madinah. Saya beberapa waktu yang lalu bersama dengan Agim kebetulan ketemu di Masjid Kuba. Tapi saya pada saat itu gara-gara pengeras suara, jadi saya ketemunya di mobil kerangkeng polisi. Jadi akhirnya keluar bahasa Agim itu bilang, "Kang bilang teh hese jadi itu Agim. Ayeuna rajin panggil di dia di kantor polisi." Gara-gara pengeras suara kan tidak boleh pengeras suara Pak. Orang saya pada pengeras suara kecil aja. Begitu diproses di kantor polisi Kuba itu, menarik sekali jawaban kepala polisinya. Saya bilang, saya mohon minta saya aturannya supaya saya bisa sampaikan ke rekan-rekan yang lain, tertulis lah atau paling tidak ada kirim ke saya nomor saya ini sekarang, supaya saya bisa share ke yang lain bahwa tidak boleh bawa pengeras suara. Itu ternyata aturan itu tidak ada juga. Jadi ketika kepala polisi itu bilang dengan senyum, sudah kata dia, biar ada silaturahmi dengan saya. Kalau nggak ini dari kerjaan polisi saya di Kuba. Dari lain lah, ngomong teki aja nama pegawaian dan sini di Kuba. Cuman pas giliran saya dengan Agim, gilirannya tidak gitu. Tapi ikhwatiman rahimahullah, selalu ada hikmah dan kebaikan di dalamnya, sehingga sempat viral waktu itu, sehingga karena ada foto di mobil kerangkeng itu. Ya Allah, tapi akhirnya kepala polisi itu bilang, saya kapan ke Indonesia, kata Agim, mampirlah ke tempat saya. Jadi akhirnya menjadi bersahabat. Ikhwatiman yang dirahmati Allah SWT, pada pagi ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk bertadabbur sama-sama surah Al-Kautsar. Biasanya surah ini kan selalu dikaitkan dengan kurban saja. Jadi sering keluarnya itu kalau menjelang kurban gitu. Dan dibahas oleh para khatib. Tapi kali ini saya ingin di subuh ini kita sama-sama kita dalami tentang surah Al-Kautsar. Sudah hafal semua? Kecil tidak hafal tidak. Surah Al-Qur'an itu 108 ya. Hafal? Soal orang sesarkan aku lah, mereka ciri hafal. Bahwa gitu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. 3 ayat ringan dibaca,
sedikit nama kadang nggak guluyur baca deh. Inna a'tainaka al-kautsar fassalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Namun tadi usina dekat ini. Sebarang tahun tadi itu. Hanya lagi dua itu. Kita sering kali ikhwat iman kamu baca Quran tuh lewat aja. Kayak trikul yang sering baca ya. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Qul huwallahu ahad. Saya ingat aja lah ayat Rasulullah itu. Astagfirullah. Kita jadi bingung ya. Ayat Quran ini yang sering kita baca seharian itu kadang los, nggak ada yang nyangkut di hati sedikit. Seringkali ya apalagi yang surah-surah panjang yang pendek saja ini kadang-kadang lewat aja dalam bacaan kita, dalam lisan kita, nggak ada sangkut pautnya dengan hati kita. Padahal di dalam itu begitu jelas petunjuk buat kita dalam hidup. Nah, ikhwati iman rahimahullah. Ayat ini memang turun berkenaan dengan situasi yang dialami oleh Rasulullah SAW saat beliau masih di Makkah. Surah ini bukti sebuah kecintaan Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dibuktikan di ayat pertama tersebut. Nah, nanti kita akan ada sangkutannya itu ayat itu dengan surah Al-Insyirah, dengan surah Ad-Duha. Jadi ayat-ayat itu ternyata satu sama lain itu saling bersangkutan. Makanya kalau kita tahu turun ayat itu per ayat atau per surah itu turun, maka kita akan tahu sejarah perjalanan surah itu ada dan sejarah perjalanan baginda Nabi yang ada pada saat itu terjadi seperti apa. Nah, karena itu ikhwan akan sangat arif ya. Ketika kita membaca itu kita mengetahui apa backgroundnya ini, apa yang terjadi saat itu. Nah, ikhwatiman rahimahullah, kita mengetahui bahwa para nabi itu adalah hamba-hamba Allah yang terpilih dengan tugas yang luar biasa dan nilai yang luar biasa, tapi sekaligus ujiannya juga luar biasa. Maka disebut asyadul bala, yang paling berat ujiannya itu adalah al-anbiya, para nabi. Kalau kawan saya Ustaz Anbiya, satu orang sebelum paling berat ujian namanya Anbiya. Ini bisa satu orang. Jadi para nabi itu ujiannya paling berat. Kemudian dijelaskan di situ. Kemudian yang lalu, yang kemudian kata Rasul. Siapa yang kemudian itu? Bisa jadi yang dimaksud itu adalah para penerusnya, para sahabat, para tabi'in. Selanjutnya adalah al-ulama warathatul anbiya, para ulama pewaris para nabi itu juga sama, tidak akan pernah berkurang ujian-ujian pada mereka. Maka seringkali kita menemukan ulama dibully habis-habisan, masya Allah. Apalagi di zaman edan seperti sekarang ini, gak ada hormatnya kepada orang-orang yang ulama. Terlebih ketika masuk ke dunia politik, jadi ada seber hati gitunya, ya Allah, ulama dikikir gitu. Saya punya kiai ya, jadi wapres, Allah jadi bulan-bulanan hari ini. Ini kan situasi edan ini yang luar biasa. Di mana sesuatu begitu cepat bertolak belakang, ya perubahan itu begitu cepat terjadi karena dunia politik dan dunia kepentingan semua. Ikhwatiman rahimahullah, akhirnya apa yang terjadi? Luntur nilai-nilai agama itu di dalam kehidupan, terlebih ketika dikaitkan dengan hal-hal yang seperti itu. Sedih kita melihatnya, harus gimana menghadapi ini semua. Nah, ikhwatiman rahimahullah, tapi kalau kita tinggalkan juga ini berantakan juga. Jadi justru memang pada kesempatan kali ini kan orang-orang baik ini saatnya manggung gitu loh. Sedevi tasok manggung lah gitu, atau manggung video itu. Jadi jalan ke gunung gitu. Di legislatif harus banyak orang-orang ngerti ini kan. So ketika ditinggalkan dan kita merasa antipati dengan itu semua, diisi kita kan ukara itu untuk para ruku. Ketika mereka harus ngambil keputusan, lalu kemudian siapa yang jadi korban? Tadi saya katakan itu. Karena itu jangan alergi dengan yang seperti ini. Justru kita harus paham betul. Sehingga kita paham menempatkan diri ya, seperti halnya baginda Nabi. Dan Nabi tidak bisa lepas dari urusan-urusan itu. Agama ini urusan segala macam.
dan pusatnya adalah di masjid. Dan kemudian kita mengartikan bahwa politik jangan masuk masjid, itu kumaha itu? Kudu malikir justru kita adanya. Hanya jangan mikir yang buruk-buruk itu, membuli orang, nggak bisa-bisa, memfitnah orang, ini yang keliru, jangan ditiru ya kayak gitu. Nah, ikhwatiman, saatnya kita mulai. Coba mari kita lihat surah Al-Kautsar. Ayat ini sekali lagi baginda Nabi saat itu sedang menghadapi ujian yang sangat berat. Yang pertama adalah, ini kan setelah Amul Hazan, ya, tahun-tahun kesedihan baginda Nabi. Pertama, ditinggal wafat oleh putranya Abdullah. Putra kedua. Ada berapa putra Rasul? Tuh kan para roh. Anak artis mana apa gitu. Anak Rasul sabar hiji. Putra Rasul sabar hiji. Bu, cek bapak-bapak dan boga pulang ibu-ibu boleh kurang. Bu, sabar hiji putra Rasul. Tuh cukup. Sabar hiji menumpah megat. Tuh sabar hiji. Orang mau paling ingat putra Rasul saha. Fatimah yang hiji-hijina itu saja berapa? Baik, kita lihat ya. 3 putra Rasul, 2 dari Ibu Khadijah, yang 1 dari Ibu Maria Al-Qibtiyah. Yang 2 ini yang pertama adalah Qasim, maka baginda Nabi sering disebut Abul Qasim. Ledeng kanan orang-orang barat Abul Qasim. Saya pernah baca buku judulnya Sepatunya Abul Qasim. Itu penghinaan pada Rasulullah SAW. Tahap diungkap, hina judul lagi. Isi urat kasut hina, oke. Nah, yang kedua putra Rasul adalah Abdullah. Abdullah ini sering digelari Al-Khair karena memang ya luar alam itu ya, gelar itu seperti itu, lakopnya seperti itu. Dia meninggal pada usia 17 bulan. Jadi tidak ada putra Nabi yang sampai besar ya. 17 bulan meninggal dunia. Terjadi malam hari dia meninggal sakit perut, pagi hari sudah beredar putra Rasul itu meninggal dunia. Pada saat wafat Abdullah itu ada orang yang gembiranya luar biasa. Begitu berita sampai kepada dia, diambilnya ini sorban, dia keluar dari rumah diputar-putar dari joget, Mutirah Muhammad, Mutirah Muhammad, Mutirah Muhammad. Putus Muhammad, gak ada yang bakal nerusin, malah yang menyebut-nyebut nih Muhammad. Saking gembira, sahabatnya, paman beliau, siapa? Abu Lahab. Berjoget begitu orang itu saya tadi. Jika orang ke ayat musibah sudah gitu, ayat sudah gitu, kira-kira di rumah kita. Kita udah pinggir, yang begini balai dong sekarang. Terjadi Pak, seperti itu. Bayangkan baginda Nabi sedang dihadapi musibah, tiba-tiba ada orang bahkan tangannya sendiri joget sampai gembiranya, Mutirah Muhammad, Mutirah Muhammad, Mutirah Muhammad, putus Muhammad. Kenapa putus? Kita paham bahwa di dunia Arab itu, tapi saya kira bukan Arab saja, jadi kita pun juga tidak akan jauh berbeda ya. Anak laki-laki itu selalu jadi dambaan. Kenapa? Karena anak laki itu selalu membawa nama bapaknya. Dan mereka selalu ingin disebut karena mereka biasa menghafal turunan itu sampai 7 turunan ke atas itu mereka biasa menghafal seperti itu karena untuk kebanggaan kelompoknya, kabilahnya. Saat itu baginda Nabi wafat putra laki-laki beliau, putra laki-laki yang didambakan oleh mereka, yang nanti akan membawa nama ayahnya meninggal dunia. Gembira sih kata geus tak mau disebut-sebut di Muhammad kecil ada anak laki Nabi Muhammad. Ikhwatiman rahimahullah. Nah, kita coba sejenak lihat. Kita mengenal ada sahabat baginda Nabi, sahabat kecil waktu itu, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud. Ya, 3 serangkai ini adalah orang-orang yang disebut tafaquh fiddin, ya, orang-orang yang betul-betul mengkaji agama. 3 orang ini. Saya kemarin baru saja ziarah ke siapa Ibnu Abbas ya di Taif. Masya Allah karim, saya baca sejarah tentang mereka ini luar biasa. Namun jelas ikhwatiman, kenapa disebut Ibnu Abbas? Karena bapaknya Pak Abbas kan gitu. Siapa Pak Abbas deh? Paman Nabi.
Nah, yang disebut bukan dirinya, namanya sendiri Abdullah bin Abbas. Tapi sering disebut Ibnu Abbas. Jadi disebut nama aslinya. Nah, bapaknya yang disebut Ibnu Umar, namanya Abdullah bin Umar, tapi disebutnya Ibnu Umar, anak Bapak Umar. Ibnu Mas'ud, anak Bapak Mas'ud. Jadi nggak disebut nama aslinya. Itulah gambaran suatu kesenangan mereka disebut nama ayah. Jadi kalau putra Nabi meninggal dunia yang laki-laki, Abdullah bin Muhammad atau Ibnu Muhammad, nggak akan ada lagi setelah meninggal dunia. Itu yang mereka gembira. Itu karena Nabi sudah dianggap sebagai pemecah belah umat saat itu. Mereka kesal dengan baginda Nabi sedemikian rupa. Nah, ikhwati iman rahimahullah. Kenapa dengan perempuan? Karena perempuan itu kalau sudah menikah, dia akan membawa nama suaminya, bukan nama bapaknya. Gitu ya. Kang Ahmad nikah jeung Ciemeh. Nyatur gampang beda. Kan sering-sering Ciemeh jadi disebut Abu Ahmad. Karena disebut nama bapaknya kan. Bu Ahmad, ya saya Bu Ade, ya saya Bu Umar. Nama suaminya disebut. Karena itu mereka seperti itu. Maka begitu disebut nama putra Nabi meninggal dunia yang laki-laki, jelas Nabi Muhammad tidak akan disebut-sebut lagi. Itu bikin mereka gembira. Nah, ikhwatu iman, dia lupa bahwa itu hanya sebutan doang. Nabi-nya kan tetap hidup. Tapi nanti kita lihat perjalanannya, betul seperti itu. Nah, ikhwatu iman rahimahullah. Pada saat itu Ibu Khadijah meninggal dunia. Bayangkan ikhwatu iman, istri tercinta yang membela beliau, membantu beliau sampai hartanya habis, dipakai untuk berdakwah Rasulullah SAW. Siapa lagi? Abu Thalib yang selama ini menjadi benteng di depan untuk menghadapi kaum Quraisy dan kabilah-kabilah di sana, meninggal dunia. 3 orang ini meninggal dunia. Nabi Muhammad juga seakan dia, mohon maaf, secara psikis terpengaruh juga dalam kondisi seperti itu. Tapi kerseni sehingga itu ayat joget dalam mendekat dari Maledok gitu. Ikhwati iman rahimahullah. Terus gimana? Nah, dari kejadian yang tadi itu, Abu Thalib itu meninggal setelah lepas pemboikotannya. 6 tahun mereka kan tidak boleh tinggal di rumah. Bayangkan ikhwati iman di tengah padang pasir, diusir dari rumahnya masing-masing. Jangankan untuk bercengkrama seperti itu, ngajak ngobrol menang selama 6 tahun itu. Jual beli nggak boleh. Allahu Akbar. Banyak para sahabat itu yang hidup mempertahankan diri, disebutkan dalam hadis itu mereka makan rumput-rumputan yang ada karena tidak ada makanan. Ya khutiman, nah ini dia situasi yang melatar belakangi kondisinya seperti itu. Allah kemudian menghibur baginda Nabi dengan diperjalankannya Isra dan Mi'raj. Gimana tuh perjalanan itu? Nabi berjalan menggunakan kendaraan buruk dari Makkah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Nabi bertemu di sana dengan beberapa nabi, bahkan beliau masuk ke dalam surga dan beliau melihat di situ ada satu sungai yang mengalir dari surga Firdaus ke surga-surga lain. Nabi bertanya kepada Jibril, ini apa ini? Di sungai apa ini? Inilah Al-Kautsar yang Allah nanti akan hadiahkan kepada Muhammad karena ketaatanmu yang luar biasa itu. Ya Fatimah rahimahullah, senang luar biasa, putih, bersih, wangi luar biasa kata Rasulullah, dan itu akan dihadiahkan oleh Allah kepada baginda Nabi. Ya Fatimah, turun dari situ dapat perintah sholat 5 waktu. Enak hari tak begitu datang ke Mekah, gimana ngejelasinnya ini? Itu yang tidak mudah juga. Bagaimana perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ditempuh dalam 1 malam yang begitu luar biasa, bahkan ke Sidratil Muntaha terakhir dapat perintah sholat. Lamun kiwari ngejelaskan eta sigana teu batil. Sabab ayeuna aya pesawat kecepatannya 2 kali kecepatan suara, 3 kali kecepatan suara. Zaman harita kecepatan yang paling ada kendaraan adalah kuda. Kuda itu hanya mampu 60 km per jam. Itu pun juga kalau digeber ada kaki atau digeber terus di mana? Di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Maut tak kuda teh.
Nabi juga berpikir kumaha menjelaskan taburok sehingga kumaha perjalanan yang begitu cepat gimana, itu pun cukup berat yang luar biasa. Di tengah masyarakat yang teknologinya masih rendah, Nabi harus bercerita tentang supersonik. Pembawa harita atau baheula we kakak aya Apollo kan urang teh disebutna geus murtad atuh zaman cerita. Apollo 11 teh kita disebut murtad lamun percaya harita. Ada ulama yang begitu. Nah sekarang berbicara supersonik di zaman Rasulullah yang teknologinya masih rendah. Kira-kira gampang jelasinnya? Allahu Akbar. Pokoknya luar biasa bagi dalam ini. Terus beliau bertanya kepada istrinya, pasti percaya. Istri gak mungkin, Ibu Khadijah gak percaya. Gitu ya. Maka istrinya kan sudah waktu itu masih ada ya. Terus bercerita kepada Abu Bakar, kata Abu Bakar, wahai Rasulullah, 1000 kali aneh pun kalau kau yang alami aku percaya. Dari situlah maka Abu Bakar digelari As-Siddiq, orang yang selalu membenarkan Rasulullah SAW. Itulah background yang ada dan terjadi pada sebelum Al-Kautsar tiba. Kemudian Allah berfirman, Inna a'tainaka al-kautsar. Ada tuh taukid di awal, inna, sesungguhnya. Tapi di situ ada terselubung ghaib nahnu, sesungguhnya kami, kata Allah. Kenapa Allah sendirian mengatakan kami? Ini teh ada ahlinya khusus, ahli tafsir tentang ma'anil huruf. Maka muncul ada ilmu ma'ani. Di dalam ilmu balaghah itu ma'ani, mantik, bayan, dan badi'. Satu di antaranya ada ilmu ma'ani. Ada khusus ulama yang mengkaji tentang ma'anil huruf ini. Kenapa menggunakan inna? Kenapa nahnu juga di situ? Kenapa a'tayna? Kenapa fi'il madhi? Kenapa menggunakan a'ta? Itu yang kemudian dikaji oleh mereka dan itu menjadi inspirasi juga buat kita. Saya akan sampaikan kali ini bukan karena saya pintar, tapi rada hilang bacaan gitu. Akhirnya yang saya baca, saya sampaikan. Inna ada tutokib mengandung arti sesungguhnya, benar-benar. A'ta itu fi'il madhi. Kenapa fi'il madhi? Fi'il madhi kan berarti telah. Sedangkan Al-Kautsar tadi di surga kan kayak dibikin lagi ilaha. Waktu Nabi lebat ke surga kan gitu ya. Kok kenapa sudah menggunakan a'ta seakan-akan sudah diberi? Lihat lagi yang lainnya. Apa itu Al-Kautsar itu? Apa yang diberikan itu? Kenapa menggunakan a'ta? Kenapa fi'il madhi? Itu banyak para ahli yang menggambarkan. Kalau satu kalimat diungkap dalam fi'il madhi itu, padahal belum terjadi, itu menunjukkan bahwa akan adanya kepastian dari Allah memberi kepada baginda Nabi. Jadi tidak mungkin meleset. Jadi kalau menggunakan fi'il madhi itu, padahal belum diberi, seakan-akan sudah diberi. Artinya tidak mungkin tidak, pasti diberi. Jadi para ahli saya menemukan ke situ kesimpulannya ya. Kemudian kenapa pakai nahnu? Ada banyak hal. Nahnu itu menggambarkan sebuah kehormatan. Pak RT nyambut di acara, kami haturkan terima kasih. Padahal ngomong sorangan. Kami haturkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua memenuhi undangan kami. Ini mengundang RT itu sorangan, tapi menggunakan kami. Kami itu kan bukan sendiri. Di bahasa kita pun ada kesamaan. Kadang menggunakan kata jamaah seperti itu menunjukkan sebuah penghormatan kepada yang diajak bicara. Itu satu. Lalu yang kedua, kalau Allah menggunakan kata nahnu, kata para ahli itu menggambarkan bahwa beliau, Allah itu tidak sendiri menentukan langkah-langkah pekerjaannya membantu baginda Nabi, tapi menggunakan perangkat-perangkatnya. Siapa dia? Para malaikatnya. Nah, menggunakan a'ta sendiri juga ternyata dalam bahasa itu ada ata, ada wahaba ya, kemudian ada a'ta, ada 3. Kalau ata itu biasa-biasa saja, dia mendatangkan, memberikan sesuatu biasa. Wahaba itu sifatnya hadiah. Bapak Ibu suka berdoa Rabbana hab lana. Hab itu pemberian yang sifatnya adalah berupa hadiah dari Allah. Contoh begini, Fatimah. Supaya dipahami perbedaannya ya. Kalau hab itu, kalau doa yang tadi Rabbana hab lana, ya Allah berikan kepada kami min azwajina, dari pasangan-pasangan kami.
ketika berbicara doa seperti itu, difahami oleh kita bahwa kita mohon kepada Allah dengan kata hab. Hab itu seakan Allah memberitahu ketika kita suami meninggalkan istri di rumah, meninggalkan anak-anak di rumah, itu ya, bisa gak kita ngawasi mereka 24 jam? Suami meninggalkan istri, bisa gak ngawasi istri 24 jam? Tidak bisa. Istri meninggal, misalkan suami pergi, istri bisa ngawasi suami ya? Tidak. Gak bisa. Karena itu menggunakan kata hab. Hab ini kita menyerahkan urusan kepada Allah, karena Allah, moga-moga Allah melindungi, dan itu berupa hadiah kepada kita. Hadiahnya seperti apa? Hadiahnya adalah perlindungan dari Allah pada mereka yang memohon dengan menggunakan kata itu. Jadi udah, saya juga gak bisa melindungi anak-anak saya ketika saya pergi. Siapa yang melindungi? Allah Rabbul Alamin. Maka kita gunakan hablana. Jadi karena kita memohon kepada Allah, Allah ngasih hadiah, sok kukula dilindungi tabaraka anjin, istri anjin, suami aranjin. Hablana min azwajina. Maka menggunakan kata hab. Tapi kalau menggunakan kata a'to, dalam ilmu ma'ani itu digambarkan bahwa a'to itu masih masih satu akar kata dengan ta'at. Ya, a'ta yuti i'ta'an mu'tin mu'tan. Itu masih dekat dengan kata-kata ta'at. Jadi apa a'ta ini? Allah menggunakan inna a'tayna. Allah menggunakan fi'il madhi. A'ta itu fi'il madhi kan tadi katakan bahwa itu pasti diberi. Menggunakan kata a'ta itu berarti Allah memberikan sesuatu, kata para ahli itu terkait karena ketaatan baginda Nabi. Jadi kalau Allah menggunakan kata a'ta itu ada kaitannya dengan ketaatan seseorang kepadanya. Maka Allah gunakan kata a'ta. Nah sekarang siapa yang paling taat kepada Allah? Rasulullah SAW. Maka Allah gunakan kata a'ta. Nah ini kita boleh kata dulu ya, supaya kita pahami kenapa menggunakan inna, kenapa a'ta. Jadi buah dari ketaatan itu Allah pasti akan memberi. Apa yang akan diberikan kepada baginda Nabi? Al-Kautsar. Apa itu Al-Kautsar? Tadi satu ketika Isra Mi'raj ternyata Al-Kautsar nama sungai di surga. Al-Kautsar kata Ibnu Abbas di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan, di Al-Maraghi juga sama, di Qurtubi pun sama, bahwa ini maksud adalah nikmatul katsir, nikmat yang sangat banyak. Nanti itu ada hubungannya dengan surah Al-Duha. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa'amma al-yatima fala taqhar. Itu efeknya. Tapi yang ini, yang tadi yang 9 itu ayat Allah disebut Al-Kautsar juga. Lihat surah Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahraka wa rafa'na laka dhikrak. Itu semua nikmat yang Allah berikan. Kemudian Allah menegaskan inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Itu adalah ketegasan. Itu adalah nikmat yang luar biasa. Yang terakhir itu nanti saya ada kaitan dengan ini di ayat yang barusan. Nah, ikhwatul iman rahimahullah. Jadi mengandung arti inna a'tayna itu sesungguhnya benar-benar kami pasti akan memberikan kepadamu sebagai buah ketaatanmu, sabar menghadapi situasi yang tadi itu. Apa? Al-Kautsar. Nih nikmat yang banyak ini. Tapi Al-Kautsar juga ada nama lain. Apa itu? Al-Haud. Al-Haud itu apa? Telaga Kautsar yang Allah akan berikan kepada baginda Nabi. Di mana? Nanti di padang mahsyar. Semua Nabi, kata Rasulullah SAW, itu akan diberi telaga untuk menyambut umatnya masing-masing. Dan aku bangga sekali karena telagaku paling luas. Seberapa luasnya para sahabat tanya? Baginda Nabi menjawab, seluas 1 bulan perjalanan. Sekumata sebulan perjalanan. Dengan zaman hari namanya kan ya. Zaman hari kan nggak unta atau unta gitu kan. Sebulan perjalanan.
Itu luasnya telagaku, kata Rasul, untuk menyambut umatku. Terus cangkir-cangkirnya, kata Rasul, di situ bagaikan bintang di langit, saking banyaknya. Dan siapa yang mendapat diberi minuman dari telaga Kautsar itu, la adman abada, tidak akan pernah haus selama-lamanya. Telaga itu akan diberikan kepada Rasulullah di mana? Di padang mahsyar, menyambut umat baginda Nabi di situ. Dan semua nabi punya telaga masing-masing. Dan kata Rasul, di situ aku akan menyambut umatku. Mengenali umat. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana Anda bisa mengenali umatmu? Padahal begitu banyak pada saat itu manusia bercampur baru dari Adam sampai dengan yang terakhir umat baginda Nabi. Baginda Nabi dengan mudah menjawab, ghurran muhajjalina min athari wudu. Bekas-bekas air wudu itulah yang memancar cahaya yang memudahkan baginda Nabi mengenali mereka. Maka para malaikat itu menghiau, ayo kita berresi. Maka Rasul bilang, fasbiril wudu'a, sempurnakan wudu kalian. Maka ulah asal-asalan tahu wudu teh. Gimana asal-asalan dibelah. Jika orang yang belah gitu teh. Kan saya sering lihat tuh ya, ini keran nih, cuci tangan. Belang kan begitu. Cuci muka. Ya kali ya zaman kiwari aya keneh nu kitu uruna gitu tuh. Enggak apa-apa termomet. Beda. Ya kali. Nah, jadi sekarang jadi inspirasi buat kita. Atuh nu kumaha wudu nu bener teh. Tah, berarti kan harus begitu akhirnya. Supaya apa? Supaya nanti kita mudah dikenali di situ. Meskipun kata Nabi nanti bakal ada yang cahaya bekas air wudu mampir di situ, tapi oleh malaikat diusir. Jangan kamu pergi sana, kata malaikat. Baginda Nabi bertanya, kenapa diusir wahai malaikat? Malaikat menjawab, wahai hamba, kau tidak tahu apa yang dia kerjakan sepertiga. Artinya ada apa gerangan dengan orang ini? Wajahnya bersih, bekas air wudu, tapi diusir. Kata malaikat, Muhammad, kau tidak tahu apa yang dia kerjakan setelah kau wafat. Para ahli tafsir menggambarkan, ada menyebut disebut sebagai ahlul bid'ah. Mereka sering ada urusan agama menyangkut pautkan dengan baginda Nabi tidak begitu, dan dirinya tanpa diusir. Ada juga yang satu hadis lagi, nanti teman di ujung. Wait and see ya. Nusahan diusir ke di belakang. Karena ada satu hadis khusus tentang itu. Nah, ikhwati rahimahullah. Jadi kembali ke semula ini. Inna a'tainakal kautsar. Nah, dari bahasa seperti itu, al-kautsar itu seperti itu. Kondisi Nabi saat itu sedang dirundung duka yang luar biasa, berkepanjangan dan masalah yang bertubi-tubi, dibully habis-habisan, disebut orang gila lah, disebut orang apa lagi? Orang gila, tukang sihir, macam-macam. Bahkan belakangan ini nyebut juga ayan dan segala macam pada baginda Nabi. Jadi kalau saya dengar gulian-gulian seperti itu, nampaknya memang ini pengulangan sejarah aja, pengulangan sejarah. Jadi kalau kita ada peribahasa-bahasa Prancis itu mengatakan ritual chevere, jadi sejarah itu berulang. Jadi kalau bicara sejarah, para ahli sejarah itu selalu begitu. Kalau bicara sejarah berarti itu dulu, tapi jangan lupa sekarang dan esok lusa. Artinya dulu pernah terjadi, hari ini bisa sedang terjadi, dan esok lusa pun akan tetap terjadi. Modus operandinya sama, pelaku yang berbeda. Makanya Allah gunakan kata Allah Abdul Habib tadi. Para ahli juga ada yang ngorek sampai dalam. Kenapa Allah gunakan tidak menyebut nama aslinya? Siapa nama aslinya Abu Lahab? Tuh, apa lagi kekalahan diri. Sahat Kang Lahab deh. Abu Lahab nama aslinya Abdul Uzza. Hambanya Uzza, bayangkan Uzza itu saya tak dewa, terang dewa tak? Nama dewa? Itu bahasa Sunda apa dewa? Yang gede, yang ewa. Gede yang ewa. Latah, Uzza, Manat, dan Hubal. Itu kan 3 dewa yang besar di kalangan Quraisy.
Beliau menamai dirinya Abdul Uzza, berarti hambanya Uzza. Ini betul Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim. Ini Abdul Uzza, berarti hambanya si Uzza itu. Lalu para alim mencoba, kenapa Allah mencantumkan laqabnya Fir'aun, nama laqabnya? Tapi kalau orang-orang baik selalu dicantumkan nama aslinya di Al-Quran. Ada yang berartikan bahwa Quran memang terlalu suci untuk orang-orang jahat dicantumkan di dalam nama aslinya. Maka sering disebut nama panggilannya, laqabnya. Nah, terus apa maksud lain dari laqab yang dicantumkan? Salah satu di antara maksudnya adalah bahwa ketika Allah berbicara tentang nama seseorang pelaku sejarah dan disebut nama panggilannya, itu berarti itulah sejarah. Artinya itu dulu, tapi juga sekarang dan yang akan datang. Maka tipe-tipe makhluk siga Abu Lahab baheula, tapi oke, ayo terus isu oke, ayo. Maksudnya apa? Litakuna liman khalfaka ayat, supaya jadi bahan pelajaran bagi orang yang hidup belakangan hari. Jadi tong ningali Abu Lahab teh harita we baheula muncul harita makhluk siga kitu benci kana daki wari aya nu siga kitu benci kana nabi. Dan esok lusa pun akan tetap ada. Itulah penggunaan laqab di dalam atau kata panggilan di dalam Al-Qur'an. Ya khotimah rahimahullah. Kembali ke semula tadi ya. Jadi inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberi Muhammad nikmat yang sangat banyak. Tadi 3 kan? 1 Al-Kautsar tuh. Halo. Nu kahiji tadi Al-Kautsar. Sungai di surga. Yang kedua, nikmat yang sangat banyak luar biasa, termasuk nikmat iman, nikmat Islam, nikmat agama kita, nikmatnya Al-Qur'an Karim turun saat itu. Dan yang ketiga, Al-Haud, telaga di padang mahsyar. Jelas ya, Allah pasti memberikan 3 hal itu kepada Nabi. Nah, ikhwati iman rahimahullah. Nabi sedang dirundung-rundungkan di satu sisi. Di sisi lain Allah berbicara, Muhammad, inna a'tainakal kautsar. Sungguhnya aku telah memberimu nikmat yang banyak. Para ahli hikmah sekarang kita cerita, gimana sih ayat ini kok begitu? Di dalam kondisi duka, Allah mengingatkan tentang nikmatnya. Maksudnya kata mereka, bahwa ketika baginda Nabi sedang dirundung duka, jangan terus fokus di situ. Karena kalau terus kita fokus di situ, kita akan lupa bersyukur pada Allah atas nikmat yang lain. Nih, anak gadis, saya punya anak gadis, Pak. Ada jerawat di dahi. Begitu ada acara Karang Taruna, tak mumpal luar tuh. Gara-gara apa? Jerawat. Sagede kumaha? Itu sagede bola backland, itu sekecil dia. Dan lain bisu. Anaknya bisu, kan kecil. Tapi anak saya nggak mau keluar. Alasannya apa? Tah ke saya. Ya Allah, gara-gara kita jerawat hiji mau keluar. Padahal di wajah dia tuh ada mata yang sehat, ada alis, ada bagian muka yang lain yang bersih. Lupa dengan itu gara-gara hiji titik kita. Kalau orang fokus sama yang masalah, fokus terus kadinya, akhirnya lupa nikmat yang lain yang lebih banyak di wajah itu. Allah kan di situ memberitahu pada baginda Nabi, ini ahli hikmah yang bicara. Ketika fokus terus pada masalah seperti itu, nanti kita akan lupa bersyukur pada Allah. So, geser pikirannya, tinggali, dan nikmat untuk Allah diberi gede jauh lebih banyak dari persoalan yang kita hadapi. Gitu. Inna a'tainakal kautsar. Muhammad, so geser pikiranmu, misalkan Allah bilang begitu. Karena nikmat yang kuberikan padamu lebih banyak dari persoalan yang kau hadapi saat itu. Maka lihat surah Al-Insyirah, karena ini ada kaitan dengan Al-Insyirah. Inna ma'al usri yusra. 2 kali itu. Fa inna ma'al usri, apa artinya Bu? Bersama kesulitan ada kemudahan. Kalimatnya bersama, menggunakan nama. Di situ ada al-usri. Kalau al itu menunjukkan hanya satu kesulitan. Tapi jawabannya usra itu nakirah. Di sini ma'rifah. Al-usri di jazananya jawabannya yusra, nakirah. Yusra itu nakirah, tidak pakai alif lam. Jadi tidak inna ma'al usril yusra. Jadi kalau usril yusra, satu kesulitan, satu kemudahan.
Tapi kalau al-usri kalimatnya itu satu kesulitan. Al atau yusron tanpa alif lam itu berarti banyak kemudahan. Jadi Allah Akbar, saya para ahli bahasa itu luar biasa ya. Tapi memang kenyataannya begitu. Ketika kita menemukan satu kesulitan, itu jalan keluarnya dari Allah itu banyak. Jangan terpaku di situ, karena kesulitan itu hanya satu persoalan, jawabannya banyak, luar biasa. Jadi kemudahan dari Allah banyak. Makanya kalau fokus kita kepada masalah, Allah ingatkan, geser pikiran Muhammad, karena nikmat yang Allah berikan jauh lebih banyak daripada persoalan yang ada. Itu hikmah buat kita juga. Kalau kita di rumah ada masalah, dalam keseharian ada masalah, jangan fokus di situ. Jangan terlalu fokus terus ke dirinya. Kayak kolot dirinya dah. Iya itu karena umur sabar kan 50, Gusti 70 ya mah. Kayak tetap fokus tuh gitu. Sabar umur 27, 72 atau apa? Dibalik gitu kan. Fokus tuh. Geser kata Allah pikirannya. Lihat nikmat yang Allah berikan jauh lebih banyak daripada persoalan yang lain. Inna a'tainakal kautsar. Inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Nah, gitu. Jadi jawaban dari Allah pasti lebih banyak. Jadi Ustaz, saya jadi ingat kemarin pas badai terjadi di Makkah itu, pada Allah saya sedang di sana. Itu hari Selasa terjadi sebelum asar. Jadi jam 2 itu udara sudah mulai gelap Pak, di sekitar Masjidil Haram itu terus gelap gitu. Saya bilang ini bakalan hujan kelihatannya. Tidak lama kemudian petir itu menyambar, kencang Pak. Dan memang fungsinya Green Zam-Zam itu ya sih itu penangkal petir semua. Jadi petir nyambar tuh memang ke situ. Kalau nggak ada itu yang lain yang kena itu. Jadi itu memang sengaja seperti itu ya. Dan ya bukan sekedar dibuat gitu nanti yang bangga gitu. Ada manfaatnya luar biasa itu. Saya qadarullah gitu sedang di sana ketika jarumnya itu diangkat. Saya kebetulan sedang di hotel apa itu Hilton lama itu. Itu sudah diangkat ke atas, jarumnya nanti panjangnya Pak sebenarnya banyak pisan dari kau ujung ini jalannya kepala itu tuh jarum nanti teh Bapak kalau ada yang pernah ke sana gitu ya, naik di atas tuh lihat mesin jamnya kan jam segede kilo. Saya dari sana ngelihat Ka'bahnya segede korek api, berarti tinggi banget gitu. Nah, itu ternyata manfaatnya menangkal petir yang tadi itu. Kalau nggak ada, wah ya Allah kali, saya nggak tahu kayak gimana kenanya itu ya. Nah, dalam kondisi seperti itu saya punya jamaah yang tadi kita zuhur ke masjid, dia nggak ikut. Saat abdi terdiri ke masjid, dari atas saya dia capek, mohon atas sok tidak nama sholat di luar di musola dirinya, karena sudah lelah dia udah sepuh usia. Ya udah sok, jangan kemana-mana Pak ya, mohon. Tinggal dia ke abdi. Sadayana jamaah ke masjid. Dia memang tidak ada pakai nemtek, tidak pakai syarat, tidak bawa HP, ya pendek kata, nggak ada identitas yang dia miliki. Pulang kami dari masjid ternyata nggak ada. Saya tunggu di ruang makan, nggak ketemu juga. Istrinya kan nanya ke saya, Pak Ustaz, pun lanjut di mana? Kayak abdi tidak tenyang buang raka. Tadi di luar ininya nyari semua orang masjid. Mohon terang abdi dia, mohon tak gitu. Akhirnya di mana? Aku kata ini. Ya Allah Karim, saya sisir pada selesai badai itu kita sisir bagian luar, ada yang sisir bagian dalam di masjid, gak ketemu juga. Ya Allah Karim, ya kemana? Makanya tanpa identitas. Allahu Akbar. Saya sudah mulai sadar, ya Allah, saya sadar saya punya kesalahan. Mungkin ada sombong di diri saya, ya Allah mohon ampun. Karena sebagai pimpinan perjalanan ya tentu bisa jadi saya yang sumber masalahnya. Saya mohon ampun Allah, istighfar berkali-kali selesai sholat asar. Ya Allah kemana itu saudara saya teh? Teman-teman yang lain juga bingung. Istrinya mas penat yang abdi gerewek nangis, gerewek nangis untuk mahal tuh. Aku kalau dan ibu di kamar aja dulu, di kamar tunggu. Dengan keluar nanti jadi heboh sudah. Jadi
Kita bahkan berusaha mencari, disisir di sekitar hotel. Hotel tuh 21 lantai. Disisir, bisi nyangkut di lantai kasabaraha. Karena dia gaptek banget. Ya Allah karim. Tuh ayah apa bisi nyangkut di lantai berapa gak ketemu juga. Maghrib pun tiba, Isya pun tiba, belum pulang juga. Sampai muncul selesai sholat Isya pun kita makan, istrinya tambah stres juga, gak mau makan. Udah sampai nama doa apa sesarannya. Yuk ngumpul di masjid. Sok doa istighfar sesarannya, istighfar. Sudah gitu, sudah sok istirahat sekarang. Mudah-mudahan Allah tunjukkan jalan. Saya waktu itu menitipkan satu kata, ya Allah, kalau dia memang masih takdirkan hidup bisa pulang bersama kami, saya nitip satu kata aja ke lisan dia. Nama hotel. Dan itu beberapa diingat. Kalau nemtek mah kan panjang tingkah travel teh. Gitu ya, gila saya itu travel kan panjang tinggi gitu. Hari itu kan Anjum, hotelnya betul namanya Anjum. Kan di ujung saja di apa itu di Harum Jadi Anjum itu aja ya Allah titip ke lisannya itu supaya dia bisa kembali ke sini. Allahu Akbar. Saya nggak bisa tidur malam itu jam 11 sih, gue mau ditarik jaring nanti di kamar itu. Bisa ditinggal di kantor ya. Saya di lobi, saya dengan saya. Gerimis waktu itu, sedang turun hujan gerimis. Kamu di situ ya, tapi berteduh. Ya, saya di dalam ya, si asup angin deh saya tunggu di luar, di dalam. Qadarullah 11:30 ada yang nganter Pak. Wih, si Bapak alhamdulillah gak berbuka. Aku tahu ya simpuring terpakai serang nih. Ustaz, ini Ustaz, alhamdulillah. Si Bapak teh kopi yang nangis ayah, sajadah ayah. Di mana Bapak? Allahu Akbar, beri malam abdi kita tadi. Wang sulheula Pak Ustaz, abdi kita Cibober. Ya, bisa gitu. Kalem banget. Wang sulheula ke Cibober, abdi mah ibakeula, di ditu teh cenah nanda heula. Sareng tatanggi teh, balik di masjid rame, tadi teh abdi teh ngirim salat. Astagfirullahaladzim. Ka Cibober. Mana yang kawan? Nah, itu mah kejadian itu saatnya. Tapi itu masih dekat waktunya. Pernah satu saat saya dosen di STPDN, itu 2 hari Pak hilang, hari ketiga baru pulang. Sama kasusnya Ustaz. Wih, hilang cara kejadian namor. Ya Allah, nampilkan hayam segala rupa. Allah. Nah, terus saya sama cerita gitu. Tapi ada satu kata. Inna ma'al usri yusra, kesulitan pasti ada kemudahan. Terus yang penting memang di situ mah istighfar aja gitu ya. Dan setelah itu Allah yang membukakan jalan. Kembali ada satu hal yang saya coba terapkan menghadapi kondisi seperti itu, dan itu pesan dari Allah. Bagaimana kita bertawakal kepada Allah dengan ikhtiar kita, dan di situ full ikhtiar tawakalnya. Kami menyebutnya sebagai zero mind process. Kalau di SQ ada istilah itu ya. 1/0. 1 adalah Allah, 0 masalah kita. Masalah kita nolkan ke Allah gitu. Lebih kekebut baik. Pasrahkan kepada Allah. Ya Allah, saya gak punya keinginan lain kecuali hanya Engkau yang bisa membalikan dia. Saya pasrah 100% kepada Engkau. Kan bisa jadi berapa ratus %. Itu 1/0. Kan jawabannya tak terhingga. Ya hadir, ternyata apa yang menghantarkan dia bisa pulang? Si yang qadarullah dia berjalan Pak, ternyata perjalanan dari hotel ke tempat dia terakhir ketemu dengan orang yang nganter itu 5 km kan? Atau Jabal Fur. Dari Anjum ke Jabal Fur itu jauh Pak. Allah Akbar. Belok ke kanan itu arah ke stasiun kereta Maka di situ dia ketemu oleh pekerja Indonesia yang kerja di toko. Kita sahaja pengurusan, dan kemudian ada tuh diraih sama dia, ditanya ngerti bahasa Indonesia. Bapak di mana? Di Indonesia. Bapak lagi umroh? Iya. Nah, travelnya pokok. Kayak jangan ingat ya, Anjum. Nyebut nanti Anjum. Jadi saya tadi berdoa itu seperti beliau, titip satu kata pada lisan dia, Hotel Anjum. Dan itulah yang menghantarkan dia bisa pulang ke Hotel Anjum.
Siapa orang ini? Allah yang mempertemukan dia, karena orang ini ternyata adalah orang yang suka ngirim makanan ke hotel Anju. Ya kali kita mah pada rumah lagi dulu ya. Jadi biasa wih. Tadi padahal sempat ngambil ayam gula dicoba berbunyi. Allah. 10 menitnya banyak. Lanjut. Rasa inna a'tainakal kautsar. Ujung-ujungnya tadi inna ma'al usri yusra. Geser sedikit ke kanan, rasakan bahwa nikmat Allah jauh lebih banyak daripada persoalan yang dihadapi. Inna a'tainakal. Nah, kemudian Allah hanya bahasan keduanya, fasholli li rabbika wanhar. Salat yang tadi sudah kau terima kewajibannya, lakukan karena Allah bersama dengan umatmu dan berkorbanlah. Ini kan ada kaitannya dengan yauman nahri, hari korban, ya. Tetapi di sini sifatnya al-ibratu bi umumil lafzi wa bi khususis sabab. Mari kita lihat dari umumnya ayat. Ayat ini Allah mengingatkan pada baginda Nabi dengan sama dengan ayat yang lain. Surah Al-Baqarah. Apa kalimatnya? Wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah kalian pertolongan kepadaku dengan sabar dan sabar. Tak Nabi supaya sabar ya, geser pikiran kalinya, tinggal nikmat Allah jauh lebih banyak daripada persoalan dihadapi. Sekarang geser ke sebelah lain, di sisi lain, sholatlah karena Tuhan. Jadi Allah minta kalau ada masalah teh sholat pemeang ke urang mah kitu, di urang teh sok rieu teu buku. Mun aya masalah teh lompatna ka mana sih? Eta nu lagi. Pada Allah minta wasta'inu bis-sabri. Geser tadi kita insya Allah bikin sabar. Keduanya sholat. Jadi pariksa sholat anjing. Seakan pesan Allah pada kita pun seperti itu. Beresan sholatmu, urusanmu urusanku kata Allah kan gitu. Jadi ada kaitannya beresna masalahnya jeung teu beresna sholat kan gitu. Makanya wassalatu bis-sabri was-salah. Urang sok ngahilangkeun saja. Mohon maaf Bapak Ibu, saya tidak setuju. Istighosah itu ada tuntunan dari Rasulullah. Yastaghithuna rabbahum, itu ketika beliau mau berhadapan pada saat perang Badar dalam surah Al-Anfal. Baginda Nabi mohon dengan sangat kepada Allah saat itu. Besok perang Badar jumlah tidak imbang. Nabi 300, di sana 1000 orang dengan peralatan lengkap. Ini umat yang baru dihimpun di Madinah. Nabi yastaghithu Allah, baginda Nabi mohon dengan sangat kepada Allah. Apa kalimatnya? Ya Allah, kalau besok kami dalam perang ini kalah, kata baginda Nabi, innaka lam tuqbal abadan. Aku khawatir kau tidak akan disembah lagi selama-lamanya di sini. Itu permohonan yang sangat dari Rasulullah. Maka kemudian Allah menurunkan para pasukan malaikatnya sehingga mampu melawan pasukan yang begitu banyak saat itu. Menang Nabi dalam perang Badar. Khotimah rahimahullah, istighosah itu penting, tapi caranya yang juga tidak meninggalkan sholat ya. Saya pernah ikut istighosah, pengen tahu kayak gimana istighosah di lapangan gak sibuk, datang waktu sholat hari-hari, itu sedikit, itu lain sholat atau kumaha. Beres istighosah jam 5, ya karim, asar jam seberapa? Jam 4, jam 3 lewat seberapa? Jam 5 ke Karakaanges, eta sholat asar di mana ya? Allah perlu kalau cek Allah wasta'inu bis-sabri. Ini sholatnya diabaikan, ini kumaha itu tuh fungsinya. Nah kadieu nama diganti nih sholat berjamaah di lapangan. Nah, salah satu strategi kan gitu. Nah kembali ke semula, sabar, sholat. Geser pikiran ini supaya sabar, lakukan sholat. Yang ketiganya, wanhar, berkorbanlah. Berkorban apa ini? Memang ada kaitan dengan kurban Idul Adha, tapi juga secara umum memang untuk mengikat sebuah kekuatan itu perlu kesabaran, perlu sholat, dan perlu kekhususan di situ di dalamnya untuk mengikatnya. Baginda Nabi merasa kecil hati, turunnya surah Al-Insyirah itu akan membantu begitu berat. Karena mengikuti baginda Nabi siapa umatnya? Yang kaya Utsman, Umar, Abu Bakar. Abu Bakar banyak hartanya dipakai membebaskan hamba sahaya. Yang lainnya orang-orang miskin. Hamba saya membebaskan dirinya yang ditebus oleh Abu Bakar sebagian. Berat menghadapi situasi seperti itu. Akan Allah ngasih tahu, ikatlah letik-letik teh siga nyare. Lamun leading satu, nggak mungkin bisa nyampuk yang banyak.
Coba ikat. Ikatnya lewat apa? Sholat berjamaah. Maka begitu Nabi pindah ke Madinah, itu yang dibuat terlebih dahulu masjid. Kamu orang makan kadir imah heula aja kakak. Masih Nabi masjid dulu baru rumahnya gimana? Nempel di pinggir Allah. Kalau ngeliat di situ saya kadang-kadang ya Karim Ibnu Abbas itu pernah tidur di tunjangan Rasulullah kan di situ ya ketika usia 10 tahun. Ya Allah, kecil rumah Rasul itu. Tapi beliau luar biasa. Masjidnya besar luar biasa. Ya orang lain masjid gerak belakangan gitu di Marawi. Nah kembali ke semula. Untuk apa masjid itu ada? Untuk mengikat lidi-lidi kecil yang tadi. Maka selesai sholat Nabi melihat ke jamaah balik kanan, lihat jamaah di absen hiji sampai Nabi hafal siapa yang sholat. Mungkin di sini pun juga harus mulai seperti itu ya. Jadi imam tuh tahu siapa jamaah tetap, siapa yang orang yang pendatang gitu ya. Nah kalau saya lihat kawan saya, betulan senior saya Mas Jazir di Jogokarian itu memandukan milih-milih itu yang tadi Pak. Jadi ketua DKM itu hafal banget Pak umatnya. Siapa jamaah tetap, siapa yang tidak, siapa yang sudah zakat, siapa yang sudah bisa ngaji, siapa yang belum bisa ngaji, tahu Pak. Detail saya datang ke situ, Masya Allah. Saya tahu betul kebetulan masjid tersebut sebelum jadi seperti sekarang. Karena dulu jamaah laki-laki dipisah, jamaah perempuan dipisah, di tengah-tengah itu kosong. Tapi tempat itu pernah dipakai oleh PKI untuk konser Pak. Masjid itu tuh judulnya Gusti Allah sudah meninggal dunia. Nah, di masjidnya tak apa-apa. Di masjid itu Jogokarian itu. Saya kebetulan rada lama di situ Pak, di Jogja itu. Sampai saya keliling ke sekitar masjid itu dulu, mohon maaf, gak pernah pada datang ke masjid karena kan baskom di situ, basis komunis itu juga di sekitar masjid itu. Jadi anak-anaknya sih, tapi kita optimis saat itu dengan Mas Jazir. Dikenai bapak juga gitu atau budak benar kurang, maka didirikanlah TK Al-Quran di situ yang pertama. Maka saya gerakan TK Al-Quran itu diawali dari sana, dari Kota Gede, terus di Jogokarian, merebah kemana-mana saat itu. Saya murid Pak As'ad pertama mungkin dari sini, dan saat itulah yang kemudian gerakan di Jawa Barat. Ada apa mulai dari anak-anak? Dan ini pentingnya juga. Kenapa nggak mulai dari orang tua? Lamun mimitian di kolot, jarang kolot membawa budakna. Pengajian, majelis taklim ibu-ibu ada dua anak, riwuh lompatan kalakah liur ibu teh bisa. Iya kan? Boro-boro konsentrasi mau budak-budak, mulai kita dari anak kecil. Dari anak TK, ada anak TK datang ke TK sendirinya. Nah, didinya newak budakna, benang ilungna, kan gitu. Teori nanti gitu. Menang bapakna daratan, menang lancengna, menang pembantunya minimal. Saya pernah membuka TK Al-Quran, Yasmin namanya, itu di kompleks dosen UGM di Jogja dengan Mas Jazir itu. Saya beberapa hari di situ, pengen tahu gimana ini gerakan-gerakannya. Luar biasa iman. Anak-anak kecil itu datang, ternyata diantar, ada neneknya yang ngantar. Nah, dimanfaatkan. Baru udah masuk kelas, mini nanti anak masuk kelas. Saya waktu itu disuruh, adik, tolong jangan bicara di hadapan mereka. Saya bicara, ibu-ibu, bapak-bapak, saya bilang, anak-anak bapak ibu masuk di sini, insya Allah 6 bulan dia bisa ngaji, tamat 6 jilid Iqra ini. Jadi setelah 6 bulan mereka bisa baca Quran. Saya bertanya, ibu bapaknya udah pada bisa ngaji belum? Cara ricik. Tuh akhirnya mau jawab. Akhirnya muncul seorang nenek bilang, Ustaz, kata dia, saya ngantar kesini ngantar cucu saya. Saya maksudnya biarlah yang nggak bisa ngaji sampai saya aja. Cucu saya mah jangan. Siga benernya. Siga. Kembali macilakaman sawi juan itu. Saya bilang, akhirnya saya balik, Bu, cucu ibu 6 bulan bisa ngaji. Masa neneknya harus 6 bulan juga? Harusnya lebih cepat loh Bu. Mikir, malah mikir. Oh iya ya, mau nggak bisa ngaji? Mau. Qadarullah Bu, yang antar itu ada 6 istri guru besar dosen UGM yang suaminya profesor itu. Datang antar cucunya ke situ. Diajarlah ngaji dengan kita. Alhamdulillah, tidak sampai 6 bulan mereka sudah bisa ngaji. Saya usul ke Pak As'ad saat itu, Pak Kiai, saya bilang, ibu-ibu di sana sudah pada bisa ngaji sekarang. Kira-kira mau diapain?
kita adakan wisuda yuk. Pak Asad itu wisuda ini. Tapi kata Pak Asad, penting hadiahnya ya. Kita kasih hadiah Quran besar. Waktu itu kita belilah Quran yang besar, dan mereka ini kemudian begitu lulus bisa ngaji, dites dulu Pak, ada munakosyah dulu. Sudah gitu bisa ngaji, dikasih hadiah Al-Quran di acara syukuran, bukan wisuda, syukuran bisa ngaji, kasih Al-Quran besar. Itu bangga luar biasa si nenek itu, pulang ke rumah dia naik Quran di hadapan sang suami, lah baca Quran. Suami nanti ternyata tidak bisa ngaji. Karena dia cek si Aki gitu, Bu, baca apa hafal itu? Ya baca tuh, kata si istrinya. Kok bisa sih baca? Ya belajar Pak. Di mana? Nah, aku sambil nganter cucu itu. Ajarin dong aku, kata suaminya. Malu aku, nggak bisa. Udah aja ke sana ke Pak Ado tuh. Pak Yasir bilang. Akhirnya dia bilang. Akhirnya ngumpul tuh, ada 6 guru besar itu diajar alif ba ta sa. Qadarullah menjelang Ramadan saat itu mereka sudah bisa ngaji. Dikasih kembali hadiah Al-Quran besar oleh Pak Asad. Dan dia yang 6 tadi mengumpulkan, akhirnya merembet ke guru besar yang lain yang belum bisa ngaji pada ngumpul di rumahnya belajar ngaji. Nah inilah yang kenapa tadi saya ngambil dari anak-anak, tidak dari orang tua tertentu. Tewak budakna, benang ini gitu. Namun ini lama. Nah kayak gitu sebagainya. Jadi kembali ya, nah ini strategi yang dibangun di dalam dakwah memang begitu. Tapi apa tidak ada ujian luar biasa. Mas Hajir itu ngadapin ujian yang luar biasa, sempat juga di penjara dulu 3 tahun kalau tidak salah. Saya langganan juga dulu diinterogasi gara-gara dari Quran ini. Ya ujian tadi kan tiap bahasa itu ada ujian sendiri-sendiri. Terakhir, inna syani'aka wal apa nih? Sesungguhnya orang yang membencimu dia akan putus. Putus apaan? Sekarang gini. Tadi yang benci ternyata yang jogetnya siapa tadi? Abu Lahab. Pertanyaan saya, ada gak sekarang orang yang memberi nama anaknya Abu Lahab? Ayah itu suka nih penasaran tina Quran dia hadir tuh ayah ya ejar saha ngaran budak teh Abu Lahab lah agama ayah tuh tapi saya pernah Pak suatu saat ada syukuran apa bukan syukuran apa akikah di Cipageran nih cerita. Untung saya baca dulu tuh nama anaknya kan mau ditambahkan tuh hari ke-7 itu. Saya akan ceramah terkait dengan dengan akikah. Saya bilang namanya siapa Pak? Oh ini Pak, jangan disodorkan ke saya tulisan dari bidan itu. Lagi proses akta kelahirannya. Oke, pasti baca. Allahu Akbar. Bapak ini dari mana nama? Dari Quran Pak. Ini belum pernah ada yang pakai nama ini katanya. Ya memang mau ayah tuh. Saha ngaranna? Ibnu Hinjir. Anak babi. Ibnu teh anak, Hinjir babi. Atau bapak naon gitu. Sampai penaik. Cewek bapak. Sampai penaik. Ya Allah, sebenarnya bapak dari mana? Dari Quran Pak. Terus belum ada yang bilang, ya mau ayah tuh dari anak babi ya tuh. Bapak ngertinya kayak artinya nggak tahu. Begitu dijelaskan kaget. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Jadi saya bilang itu bapak nanti satu ya. Malam itu juga itu diganti langsung namanya. Dan saya kasih nama. Untung tinggal hilang kan. Untuk disingali anggar beri Hinjir. Tah gitu. Jadi tidak semua dari Quran itu bagus ya. Anak sahab munafikun, dolimun, fasikun dari Quran, tapi kan terburuk. Ini pertanyaan tadi, ada yang memberi nama anaknya Abu Lahab? Ya. Sekarang pertanyaan balik, banyak gak yang menggunakan nama Muhammad buat anak? Berapa ratus juta manusia memberi namanya Muhammad? Bahkan Bapak kalau datang ke Makkah di Madinah,
Saya nggak kenal dengan seseorang, tapi saya mau memanggil dia, saya butuh dengan dia, saya panggil Muhammad, kan? Saya panggil nama Muhammad. Akhirnya dia keliling dipanggil Muhammad itu. Muhammad. Baik kata dia, Syekh, tahan semua. Itu Muhammad saya panggil. Jadi di sana kalau ada yang nggak kenal, tapi bapak perlu panggil Muhammad aja, beririk pasti. Jadi siapa yang berapa banyak sekarang yang menggunakan nama Muhammad? Di sini ada yang nama Muhammad? Ada yang beri nama Muhammad? Tapi nggak ada yang nama Abu Lahab. Maka Allah tegas inna syani'aka huwal. Sesungguhnya orang yang membenci Muhammad justru dia yang terputus, mulai menyebut-nyebut nama makhluk itu. Nabi Muhammad disebut-sebut, maka Nabi Muhammad itu persis seorang ayah. Maka istri-istri baginda Nabi disebut ummahatul mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Istri Nabi disebut ibu orang beriman, maka baginda Nabi bapaknya orang-orang yang beriman. Maka banyak orang yang menggunakan nama Muhammad menjadi nama anak-anaknya, nama dirinya. Begitulah Allah memberikan ketegasan. Inna syani'aka huwal abtar. Abu Lahab itu sakit setelah 15 hari selesai perang Badar. Karena di perang Badar itu bikin dia jadi stres, Pak. Mungkin lain kali saya cerita khusus tentang Abu Lahab ya. Stres dia karena banyak keluarganya yang meninggal. Karena dia tidak ikut dalam perang Badar. Jadi pas pulang marah ramot lah. Orang-orang itu terkena, termasuk CS-nya sendiri. Siapa? Abu Lahab, Abu Jahal. Abu Jahal itu CS pisan. Kedua orang disebut Abul Hakam, pemilik hukum. Mencek si eta hidung karena dia bodas. Hidung siapa? Padahal bodas. Kalau mencek si eta hidung masuk. Itu bisa nolak. Maka disebut Abul Hakam. Abu Lahab, Abu Jahal. Dua orang itu yang berperang. Dan kunci Ka'bah itu dipegang oleh Abu Lahab. Maka ketika dia bilang kepada Nabi Muhammad, hentikan dakwahmu. Kalau kau pengen kaya, aku berikan kunci Ka'bah kepada. So, hayang nugelis sabar hiji. Hayang kekayaan, kami kumpul karena kekayaan, kau akan berikan kepada kami. Tahu Nabi? Itu karena Nabi punya Al-Kautsar. Itu kami tahu. Gitu ya. Nah, gitu. Al-Kautsar jauh lebih besar luar biasa dari Allah Taala. Nah, ikhwatiman rahimakumullah. Jadi ini mudah-mudahan setelah ini ketika kita membaca surah Al-Kautsar, ayat menyangkut di hati itu polos ngeluyur gitu. Kita paham situasinya begitu, kita paham maksudnya demikian, sehingga pada akhirnya kita pun jadi cinta dengan Al-Kautsar ini. Terakhir pesan baginda Nabi tentang Al-Kautsar yang tadi saya janjikan. Ini hadis diterima oleh Ka'ab bin Ujrah. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Hadis ini gharib, tapi asik. Hadis gharib itu di atasnya satu sampai ke atas, tapi ini sahih. Kemudian di samping itu disimpan dalam bab khusus tentang Hudzaifah. Hudzaifah al-Yamani itu salah seorang sahabat Rasul, tempat menyimpan rahasia baginda. Jadi kalau Nabi itu menyimpan rahasia tentang orang-orang munafik khususnya di Madinah itu kepada beliau. Jadi kalau misalnya di Madinah setelah Nabi tidak ada nih ya, setelah baginda Nabi wafat, orang-orang itu kalau ada di Madinah orang yang meninggal suka menunggu Hudzaifah. Hudzaifah takziah tuh. Mereka Hudzaifah keluar tuh. Hudzaifah takziah kan? Oh takziah. Sudah bisa dipastikan yang wafat adalah orang beriman. Tapi kalau Hudzaifah tuh keluar, ayo pupus, Hudzaifah tuh tengerem tuh takziah. Tidak ikut nyolati, tidak ikut nganterin ke kuburan. Maka para sahabat pun tidak. Karena sudah bisa dipastikan yang meninggal itu orang munafik. Itu ukurannya Hudzaifah. Hudzaifah ini disimpan oleh Nabi tentang hadis akhir zaman yang satu ini di dalam bab Hudzaifah itu. Apa kalimatnya? Kata Ka'ab bin Ujrah, kami saat itu bersembilan orang. Kunna tis'atun, kami ini bersembilan. Yang 5 orang Arab, yang 4 minal ajam, orang di luar Arab. Baginda Nabi tiba-tiba menghampiri mereka. Isma'u, kata Nabi, dengarkan oleh kalian. Para sahabat semua yang tadi yang 9 berpada dia. Hal tasma'uni, apakah kamu pernah dengar aku bicara seperti ini?
Mereka pada diam. Lalu beliau menjawab, kata baginda Nabi, nanti setelah aku tidak ada, bakal muncul para pemimpin yang kalau kamu masuk mengikuti keinginan mereka, kamu masuk dari bagian mereka, kamu membenarkan dusta-dusta mereka, kamu menolong ketika mereka melakukan kezaliman, kamu bantu kezalimannya, maka dia bukan bagian dari aku dan aku bukan bagian dari dia, dan dia tidak akan bisa masuk ke telaga Al-Khawt yang tadi. Itu yang diusir oleh Rasul, diusir dia. Dan siapa yang tidak masuk kepadanya, tidak membenarkan dusta-dustanya, tidak menolong saat dia melakukan kezalimannya, maka fahuwa minni, dia bagian dari aku, wa ana minhu, dan aku bagian dari dia, dan dia akan bisa masuk ke telagaku, meminum air telaga. Hadis ini sahih riwayat Imam Tirmidzi. Ya khotimah rahimahullah. Saya tidak akan berbicara yang lain-lain, tapi ini pesan Rasul sudah saya sampaikan. Dari surah Al-Kautsar itu ada yang terakhir, ayat pertama Al-Kautsar ada hubungan dengan hadis yang ini. Siapa yang diusir itu? Salah satu di antaranya dia. Siapa tadi? Siapa tadi? Ikuti pemimpin yang zalim, yang berdusta, membenarkan kezalimannya, menolong kezalimannya, membenarkan dusta-dustanya. Ya, dia bukan dari aku. Siapa itu? Wallahu a'lam, siapapun di akhir zaman, kalau begitu ditemukan bagian dari umat baginda Nabi Muhammad SAW dan kita diusir dari telaganya nanti di hari kiamat. Khotimah, itu sajalah yang bisa saya ungkap. Mohon maaf bila ada yang kurang pantas didengar, ada hal-hal yang kurang pantas juga yang mungkin bisa saya ucapkan. Tapi sekali lagi saya ingin mengajak sama-sama mentadaburi ayat ini supaya ketika kita membaca ayat itu kita faham maksudnya, kita faham latar belakangnya, sehingga ada yang nyangkut di hati yang pada akhirnya jadi petunjuk diri. Itu saja. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum